Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Denai TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali opini, obrolan terkini Denai TV. Saya hadirkan untuk edisi hari ini. Sengaja kita akan mengangkat topik seputar memperingati hari 28 Oktober Sumpah Pemuda. Nah, sesuai dengan tema itu, saat ini saya sudah menghadirkan salah seorang bintang tamu yang kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu adalah seorang sosok pemuda yang cukup aktif ya di berbagai organisasi, kemudian sudah pernah menjuarai beberapa buah prestasi dan juga pokoknya sudah memiliki banyak track record lah ya, khususnya mungkin di bidang seni maupun di bidang entertain. Baik, dengan tema Sumpah Pemuda, Pemuda Milenial Majukan Indonesia, bintang tamu yang saya hadirkan di studio Denai TV hari ini adalah Prima MyPherson SPD MPD MM. Bukan MPD ya? Bukan. Oke. Prima MyPherson SPD MM. Ya. Oke. Selamat siang, apa kabar? Udah prima? Tetap prima. Tetap prima. Tetap prima. Tetap sehat ya. Baik, udah prima ini adalah sosok yang seperti yang dinarasikan tadi. Bisa diceritakan sedikit mungkin Prima tentang latar belakangnya Bunda Prima. Kalau saya sendiri adalah asli anak Nagari Sungai Tuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Tentu ibaratnya adalah orang dari kampung, orang anak petani. Dulu waktu saya SMA dan saya pun adalah seseorang yang boleh dikatakan cukup mandiri, karena waktu itu pulang sekolah saya harus bekerja, dan kemudian tapi saya selalu meyakini yang merubah nasib kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Dan alhamdulillah beberapa prestasi juga saya ikuti, saya ajang, dan alhamdulillah prestasi itu saya ukir. Dan waktu itu tahun 2011 saya pernah ikut kayak finalis Uda Uni Duta Wisata 50 Kota. Ya, dan di tahun 2012 saya juga pernah ikut di ajang Jambore Pemuda Indonesia yang sebelumnya disebut dengan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Antar provinsi. Waktu itu tahun 2012 saya juga memperingati Sumpah Pemuda di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Oke, sebenarnya Prima ini konsennya kemana nih sebenarnya nih kalau melihat dari prestasinya ini? Apakah di olahraga kah? Apakah di dunia seni kah? Apakah di organisasi sebenarnya ini? Kalau saya sendiri selalu adalah orang yang selalu siap mengukir sejarah manis, baik itu untuk kehidupan pribadi, keluarga, sahabat, dan masyarakat. Jadi saya selalu berani mencoba suatu hal yang baru. Karena gini, kalau kita nggak berani mencoba suatu hal yang baru, mungkin kata kemajuan itu harusnya dihapuskan dari kamus umat manusia. Makanya saya masuk mungkin di seni. Entertain, apalagi olahraga saya juga suka. Dan dulu saya adalah seorang founder di Sakatobai, komunitas Sakatobai. Bersepeda ya? Ya, alhamdulillah sekarang udah usianya 4 tahun. Sudah 4 tahun. Bisa bertahan hingga saat ini? Ya, karena memang yang bisa berbuat kita bertahan itu adalah salah satunya adalah sistem, kemudian bagaimana cara kita mengemas. Karena kan sebenarnya yang mahal itu bukan hasilnya, tapi adalah kemasannya. Kayak air dalam botol, air mineral dalam botol itu kan kalau air isinya dalam gelas sama air. Kalau dalam gelas mungkin dia gratis, tapi karena dikemas maka dia akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Oke. Udah Prima, mungkin kalau bisa dilihat sekarang ini kan termasuk pemuda milenial. Begitu masih muda. Masih muda ya. Masih muda. Kelahiran tahun saya kelahiran 90 ya. 90 termasuk memang generasi milenial. Ya. Nah, generasi milenial ini sebenarnya kan tantangannya banyak nih. Ya, tantangan dalam artian mungkin mereka itu lahir pada masa teknologi sudah mulai ditemukan, listrik sudah ada, ya. Mereka tidak pernah menemukan, mungkin masih gelap-gelapan gitu ya. Nah, sebenarnya melihat nih bagaimana sosok seorang pemuda milenial yang ideal itu sebenarnya. Ya, sebenarnya apalagi dengan yang zaman sekarang adalah era digital ya.
setiap informasi kita dapat cepat dapat informasi perkembangannya. Iya. Nah, apalagi mungkin seperti yang Abang katakan tadi, mungkin anak-anak zaman sekarang saya rasa mungkin tidak kenal lagi dengan main karet, betul, main kelereng, ya. Gitu ya. Nah, tentu kita yang masing-masing milenial, kita yang harus menentukan sikap kemana arah yang harus kita tuju. Nah, apalagi zaman sekarang ini adalah tahun politik ya. Iya. Tentu kita harus memilih kemana arah yang terbaik. Nah, iya. Kita jangan takut, jangan takut. Yang pasti selagi itu tidak keluar dari rel, selagi itu masih legal dan insya Allah semuanya akan aman. Semuanya aman saja ya. Tapi ada semacam fenomena deh yang Afri lihat ya. Apa tuh? Milenial ini banyak ngabisin waktunya di kafe ya. Ya itu tadi. Karena memang perkembangannya sekarang lagi bisnisnya lagi tren, memang tempat duduknya di situ. Apalagi kan. Jadi orang lagi pikir apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang milenial gitu. Gadget, misalnya kalau di kafe kan ada wifi mungkin ya. Kita juga nggak harus mempersepsikan mereka tuh habisin waktu. Iya. Ya bisa jadi mereka dalam konteksnya ada semacam tugas atau apa gitu. Tapi yang jelas kalau pesan saya untuk teman-teman pemuda zaman sekarang di era milenial ini, mari kita lakukan yang terbaik. Mari kita ukir sejarah manis itu, kita banggakan kedua orang tua, keluarga, sahabat dan orang-orang sekitar kita. Oke. Kemudian kalau saya nggak salah, Prima ini bekas penyiar katanya. Oh iya. Oh iya. Dulu saya bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang kenapa harus menjadi seorang penyiar gitu loh. Ya. Dari riwayat pekerjaan nih kalau saya lihat dari kurikulum vitae-nya ya. Jadi dulu gini, dulu tamat saya SMA itu tahun 2009. 2009 saya tamat, tapi saya harus pilih untuk nganggur kuliah dulu. Nganggur kuliah dulu. Karena saya adik kakak itu berlima, saya anak tertua kan. Jadi jarak saya sama adik saya yang di bawah, yang nomor 2 itu jaraknya 1 tahun. Nah, saya nganggur, free kuliah, saya sempat kerja juga waktu itu di Citerep, Bogor, dan saya pulang, saya juga bawa mobil angkutan barang jual telur ke Jambi, ke Tembilahan gitu ya. Nah jadi saat kuliah, waktu itu saya tinggal di Musala. Saya kan alumni STK, S1-nya STK Abdi Pendidikan Pekumbu. Saya tinggal di Musala Muslimin di Tanah Mati, Kecamatan Pekumbu Barat ya. Pekumbu Barat ya. Saya tinggal di sana. Jadi kan setelah karena kita harus kerja juga, harus kuliah juga. Jadi malamnya saya siaran on air. Dari jam 8 itu sampai jam 12 Jam 12 malam ya. Ya, saya siaran di Tiara FM. Sekarang radionya nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Oke, berarti berangkat dari seorang penyiar, kemudian bisa menekuni MC segala macam. Apakah memang basicnya di situ terlebih dahulunya? Yang pasti saya selalu mencoba suatu hal yang baru. Saya ya udah kalau ada ruang, ada peluang gitu ya, saya berani coba. Waktu itu saya 2014 saya tamat, saya kerja di bagian humas dan protokol Sekretariat Daerah Kota Pekumbu. Nah disitulah saya banyak belajar, jadi seorang pembawa acara, dan ternyata bisa itu karena biasa. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Alhamdulillah, saya pernah beberapa event di tingkat nasional, bahkan di MC MTQ tingkat nasional tahun 2020. Waktu itu dibuka secara resmi oleh Pak Jokowi Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kemudian di MTQ Nasional Korpri tahun 2022. Ya 2022. Oke. Nah, pekerjaan apa aja sih yang pernah Prima lakoni mungkin? Kalau pekerjaan, ya apapun itu, selagi halal, saya siap. Saya siap. Tapi orang mungkin lebih banyak mengenalnya sebagai seorang apa? Mungkin seorang pembawa acara, mungkin seorang ajudan dulu, seorang protokoler. Mungkin lebih banyak orang mengenalnya di situ ya. Ya, kalau dulu saya sempat jualan karamel juga di Kotonan Nampe. Itu perjalanan sih menurut saya. Oke. Kenapa bisa sampai masuk ke lingkungan protokoler ini? Prima, bisa diceritakan mungkin sedikit mungkin. Ini kan jauh apa nih? Kalau dari dunia penyiar radio ke protokoler ada apanya lah ya.
ada sangkut pautnya lah ya, mungkin karena kemampuan berbicara, kemampuan public speaking, ya kan? 2014 saya kerja di bagian humas dan protokol di Kota Payakumbuh. 2017 saya berpindah ke 50 kota kan, di ajudan Pak Bupati waktu itu sampai 2021. 2021 saya pindah lagi di bagian protokol dan dokumentasi dan komunikasi pimpinan. Ya kalau dipikir saya pun juga heran. Ya maksudnya gini, saya yang berangkat dari mungkin nggak dari nol lagi, tapi dari minus. Dan saya selalu ikhlas apapun itu saya jalani, saya ikuti selagi legal dan halal. Ya kenapa tidak? Ya balik lagi dengan kata yang tadi, kita yakinlah bisa itu karena biasa. Dan kita bisa kalau kita mau. Yang penting sebenarnya ada kemauan ya. Ada kemauan. Ada kemauan. Kalau ya gini ya, kalau menurut saya secara pribadi nggak mungkin kan kita langsung profesional. Tapi tentu ada latihan juga. Ada kebiasaan. Yang pasti kita jangan malu untuk katakan saya mau belajar. Mau belajar. Saya mau belajar terus. Dan ya itu. Dari hasil belajar itu pada akhirnya ya bisa membuahkan apa yang kita inginkan sebenarnya ya. Tekuni ya, kita tekun, ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Dari pengalaman organisasi sendiri, Prima, bisa ceritakan sedikit mungkin organisasi yang mungkin cukup berkesan ya, mungkin dalam skopnya mungkin lebih besar, atau posisi pada organisasi itu mungkin agak prestise yang mungkin pernah Prima jabat, mungkin jadi ketuanya atau apanya lagi. Pernah, karena memang hobi. Hobinya berorganisasi. Hobinya berorganisasi. Cukup. Hobi saya juga termasuk adalah orang yang suka dengan organisasi. Organisasi apa aja itu? Apa saja ya? Yang jelas waktu saya kuliah dari SMA saya OSIS ya. Di kuliah saya sempat ketua Hima. Dan bahkan di puncak saya presiden mahasiswa. Saya juga karena ada organisasi PPMI, Purna Prakarya Muda Indonesia. Jadi yang masuk di dalam Purna Prakarya Muda Indonesia itu adalah orang yang mantan, yang alumni, yang pernah ikut di ajang Jambore Pemuda Indonesia, seperti pemuda antar provinsi atau pertukaran pemuda itu. Nah, saya juga menjabat sebagai wakil ketua untuk di tingkat provinsi Sumatera Barat sampai saat ini. Nah, dengan banyak berorganisasi ini sebenarnya ada keuntungannya nggak sih bagi pemuda? Karena sekarang kan pemuda memikir gini, organisasi itu kadang-kadang kan tidak ada untungnya. Jadi mereka itu mungkin berpikir organisasi itu hanya sekedar untuk menghabiskan waktu, tidak ada memberikan feedback ya. Karena orang kadang-kadang memberikan feedback itu dalam pikiran orang selalu dalam bentuk materi ya. Misalnya ada apalah gitu. Pernah kepikiran nggak seperti itu? Organisasi ini tidak akan memberikan sesuatu kepada kita. Prima sendiri melihat seperti apa? Yang pasti nggak ada semua itu yang nggak ada untung di diri kita. Segala sesuatu itu, yuk jangan materi dulu. Yang pasti kita ikhlas, kita masuk di dalam, kita ikuti. Kalau baik ambil, kalau rasanya kurang baik, ya udah ditinggalkan saja. Yang pasti kalau menurut saya organisasi yang pernah saya masuki kayak jadi presiden mahasiswa, itu adalah mahasiswa. Setidaknya pola pikir kita pasti berbeda. Kita akan berbaur dengan orang yang mungkin beda suku. Yang beda lingkungan. Nah, di situ. Makanya saya selalu berpesan ke adik-adik yang saat ini tengah kuliah ya, kalau bisa jangan kupu-kupu, jangan kuliah pulang. Apa istilahnya kupu-kupu ya? Karena membentuk salah satu karakter itu, salah satunya itu memang di organisasi. Di organisasi. Pasti di kemudian hari akan berguna. Apa salah satu contohnya nih? Setidaknya kita bisa memanage untuk keluarga mungkin, kita dalam kehidupan di kemasyarakatan ya. Karena yang bisa jadi tolak ukur itu salah satunya adalah pengalaman, jam terbang kita ya. Karena contohnya seorang mahasiswa dia aktif di senat atau di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa, otomatis secara mentalitas ya. Mentalitas kayak adik-adik kita yang saat ini tengah kuliah demo, otomatis mentalitasnya udah terbangun. Dia bisa berkomunikasi mungkin dengan siapa saja, secara etika mungkin karena dia berbaur dengan lingkungan yang bertukar gitu ya. Banyak untung sebenarnya. Banyak untungnya. Kalau saya pikir kalau kita berorganisasi itu mungkin tidak ada ruginya, malah untung semua. Yang jelas
dari segi perkenalan, link ya, jaringan. Dan kita pasti akan butuh dengan siapa saja. Siapa saja. Iya, ketika kita sudah berorganisasi mungkin akan lebih membuat jaringan kita itu semakin banyak ya. Iya. Semakin banyak. Dan manfaatnya itu di kemudian hari bisa sangat dirasakan ya. Oke, baik pemirsa Dengai TV, jangan kemana-mana, tetap di Opini, obrolan terkini. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa Denai TV, masih bersama kita berdua di sini di Opini, obrolan terkini Denai TV. Masih bersama Uda Prima selaku bintang tamu kita dalam tema Sumpah Pemuda, Pemuda Milenial Majukan Indonesia. Oke, Uda Prima, apa nih sebenarnya yang bisa ya sedikit memotivasi mungkin kepada pemuda ini untuk bisa aktif dalam sebuah organisasi? Karena sekarang kadang-kadang kan pemuda kadang malas bersosialisasi. Sosialisasi artinya mungkin sosialisasinya hanya di lokasi tempat mereka tinggal, kadang juga enggak. Sosialisasi di tempat mereka bekerja kadang juga tidak terlalu ya. Gugup ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa didapatkan secara konkret oleh seseorang ketika orang itu aktif mungkin dalam berorganisasi seperti yang Uda Prima pernah lakukan ini, banyak organisasi yang diikuti gitu loh. Yeah. Apakah nggak bentrok ya? Bentrok sih enggak ya? Enggak ya. Tapi yang jelas kan bagaimana cara kita mengatur mungkin. Ya, saya masuk juga di Pokdar Kamtibmas. Ya. Yang itu adalah mitra dari Polres 50 kota. Kemudian lembaga anti korupsi narkoba. LAN gitu ya. Kemudian juga aktif di Ikatan Uda Uni Duta Wisata. Iya. Kemudian juga di olahraga tentunya. Nah, sebenarnya dengan kita organisasi, kita akan merasakan ini kita akan bisa mengotak-kotak. Ya, balik lagi dari segi keuntungan. Otomatis ketika kita aktif dalam sebuah organisasi, kita akan berbaur dengan banyak orang. Otomatis perkenalan, memperbanyak link, memperbanyak teman. Kenapa harus kita banyak teman? Karena satu teman itu nggak cukup, 5.000 teman aja nggak cukup. Iya. Satu musuh aja itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi ketika kita semuanya ada, selagi itu positif ya, kenapa tidak? Nah, yang jelas dengan kita aktif organisasi, kita akan ada kesibukan mungkin. Kita akan ada motivasi. Kenapa motivasi salah satu jadi acuan? Motivasi itu mungkin sama kayak mandi. Dia nggak wajib. Ya. Tapi ketika kita nggak mandi, kita nggak segar. Kita nggak segar ya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Salah satunya itu kan secara global. Secara globalnya. Banyak hal-hal yang akan mesti kita dapat. Nah, ini dari pengalaman organisasi ini, banyak organisasi yang sudah Prima ikuti nih ya. Banyak organisasi, ada Ketua Karang Taruna, kemudian Wakil Ketua DPD PPMI. Nah, untuk pengabdian kepada masyarakat sendiri nih, apa nih yang sudah dilakukan ini oleh Uda Prima sendiri berdasarkan dari pengalaman organisasi yang pernah diikuti ini? Yang jelas, moto saya itu adalah saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Karena gini, matahari terbit dari timur itu pasti. Iya. Gravitasi bumi itu pasti. Ternyata ada yang jauh lebih pasti. Apa itu? Janji balasan berbuat baik itu dijawab pasti dan pasti. Iya. Kayak dalam organisasi kita akan ada program, contohnya dalam kemasyarakatan, sosial gitu ya. Yang hal simpel saja. Yang salah satu kami di Sakato Bike itu tidak hanya bersepeda, malah itu kalau di bulan suci Ramadan, kita ada program berbagi santunan dengan anak yatim. Kemudian kita berbagi-bagi takjil. Kita kumpulkan, ya artinya kan apalagi dalam bulan suci Ramadan itu sedekah itu balasannya berlipat ganda kan. Nah, kita kumpul, kita yang menyalurkan, Sakato Bike yang menyalurkan, kita santuni anak yatim. Dan bahkan saya masih ingat terakhir itu di tahun 2023 ini itu ada 220 anak yatim yang sudah disantuni. Ya, artinya apa? Nah, setidaknya mungkin kita tidak dapat balasan berbentuk materi, tapi setidaknya kepuasan ada batin. Kepuasan batin yang akan kita dapatkan saya selaku
pimpinan Badan Musyawarah Nagari, mantan ya, mantan pimpinan Bamus Nagari selalu berupaya, contohnya ada masyarakat yang mungkin rumahnya saya cari bantuan, cari peluang, ya, untuk cari peluang, contohnya melalui anggota DPR RI, ya. gitu ya. Saya sondingkan, akhirnya dikabulkan, kita bangun. Itu kepuasannya itu luar biasa. Betul. Ketika yang awalnya dia menempati tempat duduk tempat tinggal yang di kategori tidak layak huni, dengan lantainya tanah, dengan atapnya plastik terpal yang udah bocor. Nah, ketika kita upaya dan di situ itu membuahkan hasil ya, ada kepuasannya dapat di situ ya. Ya, banyak hal-hal lain, contohnya banyak ya, kayak adik-adik kita yang mungkin saya merasa cukup sedih ketika misalnya ada seorang anak, dia pintar, tapi dia juara, biaya, tapi kenapa nggak lanjut kuliah? Karena dengan jawaban alasan nggak ada biaya. Nggak ada biaya. Nah, jadi saya berpikir kalau dia kuliah, mungkin dia akan jadi seorang sarjana. Setelah jadi seorang sarjana, dia punya pola pikir yang bagus. Dia mungkin pengusaha. Setelah itu dia mungkin dia bekerja di perusahaan apa gitu. Mungkin anak itu tadi yang bisa bangun kampung. Tapi ketika dia terhambat untuk melanjutkan pendidikan, di situ kita merasa sedih. Kenapa sedih? Ini aset loh. Aset ya. Yang akan makanya saya selalu meyakini investasi yang bagus itu adalah leher ke atas. Ya, apalagi ini SDM ya, manusia ya. Sumber daya manusia yang kita berdayakan mungkin ini akan luar biasa. Beda dengan infrastruktur, dia penting, tapi investasinya dibangun langsung kelihatan. Tapi kalau sumber daya manusia, dia akan berkelanjutan. Dia akan berkembang. Dia akan berkembang. Dia akan berkembang. Ya kayak gitu. Nah, sementara melihat sendiri nih, bagaimana udah Prima melihat peran pemuda sendiri ini di dalam, mungkin ini kan sudah memasuki masa-masa di mana peran pemuda itu diharapkan lebih. Dalam artian mungkin akan menuju masa Indonesia Emas 2045 mendatang. Karena pada waktu itu nanti seperti yang akan diprediksi, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Jumlah penduduk yang produktivitasnya tinggi umur 17 sampai dengan 50 tahun itu lebih dari 60%. Itu kan dari pemuda sekarang. Nah, bagaimana udah Prima melihat sekarang kesiapan dari pemuda ini sendiri mungkin? Ya, yang jelas pemuda itu harus siap untuk mampu bersaing. Mampu bersaing. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mampu bersaing? Ya. Tentu banyak hal yang harus kita siapin. Iya, salah satunya? Salah satunya ya dari segi wawasan. Apalagi yang standar lah ya, maksudnya kayak wawasan kebangsaan, kayak budaya kita, teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan. Kalau memang target kita itu di 2045 Indonesia akan menuju pertumbuhan Indonesia emas. Ya, pertumbuhan emas ini. Salah satunya itu. Kita harus mampu bersaing. Apa saja itu? Nah, sementara apa sih tantangan terberat bagi pemuda saat ini menurut Prima? Kalau dari segi tantangan, saya lihat ya sekarang kan problemnya lebih banyak ininya. Ketika pemuda sedang Indonesia sekarang posisinya jumlah pemuda lebih banyak dari generasi muda, itu adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan lapangan kerja. Nah, makanya itu udah Prima sendiri melihat bagaimana, apakah ini memang menjadi sebuah tantangan pemuda harus disuruh untuk menjadi seorang sosok wira swasta, menciptakan sebuah lapangan kerja. Nah, menurut Prima sendiri ini bagaimana nih? Kalau makanya gini, makanya saya selalu sering ngomong ya, sebenarnya kayak kuliah itu kan bukan untuk cari kerja. Tapi kan untuk merubah pola pikir kita. Pola pikir. Kalau bisa, ini kalau bisa tamat kuliah, dia ciptakan lapangan kerja. Contohnya, seorang anak itu dia kuliahnya di Fakultas Peternakan. Setelah tamat dia berternak ayam contohnya ya. Tentu dari segi teori, dari segi teknologi, taktik, bagaimana cara, mungkin dia akan lebih unggul. Lebih unggul dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau menurut hemat saya itu negara lain ya, pernah saya dapat cerita kalau negara lain itu kalau setelah tamat kuliah dia bukan cari kerja tapi ciptakan lapangan kerja. Ciptakan lapangan kerja. Kalau nggak bisa ciptakan lapangan kerja baru ijazah ini ditenteng baru cari untuk melamar pekerjaan. Kalau bisa. Jadi
kita jangan takut. Kita harus berani mencoba dan kita harus yakini diri kita. Karena gini, ketika kita yakin, belum tentu hasilnya bagus. Apalagi ragu-ragu. Apalagi nggak yakin. Nggak yakin. Makanya harus yakinkan dulu. Ya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, belajar. Di mana hobinya, ayo. Oke. Karena saya lihat juga banyak kan masuk di ini, tapi dia hobinya kurang di situ. Ayo masuk di bidang yang mana kita yang menjadi minat. Minat. Yang menjadi minat. Kalau dalam kita suka, sekalipun nggak mampu, yang namanya aja kita suka, pasti akan kerjakan dengan senang hati, ya nggak? Oke, betul sekali. Nah, apa nih kira-kira tantangan yang yang sepertinya akan berat nih dihadapi oleh pemuda dalam 5 atau 10 tahun ke depan ini? Kalau menurut Duda Prima nih, kacamatanya sebagai seorang milenial nih, apa sih yang membuat pemuda itu merasa sekarang agak sedikit pesimis menghadapi tahun-tahun ke depannya? Selain yang saya bilang tadi, adalah lapangan pekerjaan. Karena sekarang ketika ditanyakan, anak kuliah, dia pikirkan itu loh, saya kerjanya nanti di mana, Bang? Kalau ini jurusannya kerjanya di mana? Nah, iya. Nah, kira-kira apa nih? Kalau menurut Prima sendiri, apa yang menjadi pemikiran atau yang menjadi sebuah tantangan ya untuk pemuda sekitar 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena kita lihat perkembangan sekarang ini pemuda sudah mulai banyak dilibatkan dalam segala sektor, tidak hanya sektor bisnis, bahkan ke sektor dunia politik pun pemuda sekarang sudah mulai diraih. Nah, ini kan sebenarnya tantangan untuk pemuda. Sanggup nggak pemuda untuk menjawab tantangan-tantangan seperti itu gitu loh? Karena memang penentu maju mundur negara, daerah, saya rasa memang di anak muda saat ini. Di anak muda. Ya, tantangan itu nggak mungkin tambah ringan. Mungkin akan lebih besar. Tapi akan berbentuk seperti apakah? Itu yang kita tidak tahu. Makanya kita harus bersiap. Nah, persiapannya seperti apa ini kira-kira untuk kita bisa menghadapi tantangan yang seperti itu? Ini kan lagi dalam milenial sekarang ini ya. Generasi milenial mungkin yang sekarang mungkin sedang bekerja, yang baru mulai bekerja, atau milenial yang sekarang sedang kuliah atau sedang menuntut ilmu. Nah, bakal apa nih kira-kira menurut Prima yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi era kedepannya? Ya, kalau sekarang kita udah lihat nih, kalau orang yang dari perdagangan, mereka takutkan itu sekarang adalah perdagangan yang namanya kalau dulu perdagangan bebas orang bilang, ya kan? Semua barang boleh masuk ke Indonesia boleh ekspor barang apapun ke luar negeri. Dan itu terjadi sekarang. Benar. Nah, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas pemirsa, kira-kira apa saja sih bentuk-bentuk tantangan dan kegalauan yang akan dialami oleh pemuda sekitar 10 sampai dengan 20 tahun ke depan. Yang pasti tetap di Opini, obrolan terkini DNI TV. Pemirsa DNI TV, masih bersama kita berdua di sini di Opini, obrolan terkini DNI TV, masih membahas tentang tema seputar Sumpah Pemuda, pemuda milenial majukan Indonesia, masih bersama bintang tamu kita Duda Prima. Oke. Duda Prima. Apa ini menurut Duda Prima tantangan generasi muda Indonesia sekitar 20 tahun ke depannya. Sekarang kan mereka ini masih jangka panjang ya? Iya, jangka panjang. Sekarang kan masih umur-umur belasan lah ya. Kalau 5 tahun ke depan kan udah kalau umurnya 15 sekarang kan udah 20 tahun, udah 25 tahun. Itu kan generasi yang lagi butuh-butuhnya mungkin perhatian dari pemerintah, membutuhkan banyak fasilitas untuk kesejahteraan mereka. Nah, menurut Duda Prima sendiri apa ini kira-kira nih yang dibutuhkan pemuda sekitar 5 sampai 10 tahun yang akan datang, aspek-aspeknya? Yang jelas untuk jangka panjang, yang anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini mungkin tengah kuliah, yang tengah SMA, tentu di jangka 5 tahun saja. Jangan kan lagi 10 tahun ya. Tentu mereka sudah keluarga. Pasti akan memikirkan bagaimana itu tempat tinggal. Kesehatan, pendidikan lanjutan, baik itu untuk keluarga itu atau untuk anaknya mungkin ya. Dan banyak yang lain yang apa namanya, selain dari kebutuhan gitu yang kebutuhan yang sifatnya itu modern saat ini, yang muncul saat ini kan banyak. Apalagi ini era digital. Betul. Nah, tentu anak-anak muda yang saat ini kita harus bersiap. Yuk kita bersiap.
mungkin nanti apalagi saat ini jualan saja sudah online. Secara online. Secara online banyak itu yang apa online. Kayak salah satunya kayak Shopee atau apa gitu ya. Mungkin kita bisa join. Mungkin setelah ini secara digital, secara online mungkin akan banyak lagi yang akan bermunculan. Iya, akan bermunculan. Mungkin akan lebih wah lagi. Kayak perkembangan itu sangat pesat, sangat cepat. Dan inilah sebenarnya kita tebak. Dan inilah sebenarnya yang harus bisa diantisipasi. Diantisipasi. Nah, salah satunya mulai dari hari ini di tahun 2023 ini, karena kebetulan di tahun 2024 kita adalah pesta demokrasi. Memasukin pesta demokrasi. Kita pilih calon-calon pemimpin baik legislatif ataupun eksekutif yang juga ikut memperjuangkan bagaimana nasib pemuda milenial ini untuk jangka panjang. Karena ini pemuda yang hari ini adalah pemimpin hari esok, adalah regenerasi yang akan memimpin Indonesia pada 10 atau 15 tahun yang akan datang. Ini aset loh. Aset ya. Ya, jangan sampai diabaikan. Diabaikan. Oke, nah selama ini udah Prima melihat sendiri bagaimana perhatian pemerintah, perhatian badan legislatif mungkin terhadap kebutuhan pemuda ini sendiri. Ya mungkin perhatian ya. Secara apa? Bukan saya berbicara tidak perhatian. Tidak perhatian. Tapi ayo lebih tujuannya jangan dirubah, mungkin caranya yang harus dirubah. Mungkin saya berpikir kalau saat ini saja banyak tuh anak-anak kita yang mungkin SMA, yang gadis-gadis cantik yang hari ini, maaf ya, saya bukannya apa-apa, ini kan menurut saya. Barangkali masih banyak yang belum bisa pintar masak ya. Contohnya di ranah Minang Sumatera Barat ini dikenal dengan makanannya enak. Kulinernya enak. Salah satunya rendang. Tapi menurut hemat saya, anak-anak kita yang SMA saat ini, SMA, ya remajanya lah, mungkin banyak yang tidak bisa memasak rendang. Mungkin salah satu jalannya, salah satu caranya mungkin dibuat semacam festival lomba masak rendang. Tapi khusus untuk dengan anak usia yang maksimal 35 tahun. Betul. Katakan saja, misalnya satu kelompok itu 10 orang. Kalau misalnya ada pesertanya 10 kelompok, udah 100 orang. Bukan targetnya itu juara atau tidak juaranya. Tetapi ada 100 orang yang sudah bisa memasak rendang. Iya. Menciptakan, berarti menciptakan orang baru yang bisa masak rendang. Kalau seandainya yang tua-tua saat ini yang pintar masak, itu salah satu contoh saja ya, yang bisa masak rendang hari ini mungkin nanti tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kita sudah memiliki generasi selanjutnya yang mewarisi ya. Yang kita dikenal masak rendang ini yang akan melanjutkan siapa? Ada ya. Makanya generasi ini penting, makanya harus disiapkan dari kini. Dari dini, dari saat ini. Itu harapan saya. Ini kan salah satu contoh. Kalau saya berbicara saat ini kan salah satunya contohnya anak-anak kita yang mungkin kuliah di Jawa, di mana, kalau nggak dikirim atau enggak mungkin dia malas masak. Setidaknya salah satu keuntungan bagi perempuan yang hari ini remaja, mungkin dia nanti akan punya suami. Setidaknya dia bisa memasak untuk suaminya, untuk keluarganya sendiri. Itu setidaknya. Ini harapan saya sih. Harapannya simpel saja. Simpel saja. Jadi pemuda harus bisa pemerintah harus bisa memfasilitasi bagaimana pemuda ini bisa mewarisi ya. Mungkin pemerintah selama ini udah perhatian. Tapi ayo lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau dilihat perhatian pemerintah sebenarnya saya udah lebih, apalagi sekarang seperti udah Prima bilang tadi memasuki tahun politik 2024 ya. Ini kan pemilih kalau berdasarkan data dari KPU itu 60% itu adalah milenial. Milenial sendiri. Dan ini merupakan sebuah potensi. Makanya milenial harus tentukan pilihan, pilih mana yang terbaik, yang tentu juga akan memikirkan bagaimana nasib anak muda saat ini untuk di jangka panjang. Nah, kadang-kadang milenial ini kan ogah nih. Udah Prima, kadang orang kalau bikin milenial ini paling malas nih untuk mengikuti ya proses demokrasi ini. Nah, udah Prima sendiri melihat gimana nih? Karena memang ada melihat seperti itu. Apakah mereka itu merasa pesimis atau bagaimana? Karena mereka tidak ada gunanya. Karena tidak ada gunanya. Mereka berpikir satu suara itu akan mengubah apa? Slogannya. Mereka pikir itu hanya slogan, tidak akan mengubah sesuatu. Nah, menurut Prima sendiri. Tapi padahal memang kita harus menyikapi, harus ikut kalau menurut saya. Pemuda harus ikut. Pemuda harus berpolitik. Harus berani juga. Kalau tidak? Kalau enggak, ya kita akan lengah juga, akan
dia akan ketinggalan. Ketinggalan Kita ya. harus berpartisipasi untuk dalam dunia politik ya. Paling tidak dengan melek politik. Karena dengan waktu 5 menit itu akan menentukan maju mundurnya 5 tahun ke depan. Betul sekali. Nah itu yang kadang-kadang konsep pemahaman seperti itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh generasi muda. Generasi muda kadang-kadang lebih suka acuh. Makanya itu tadi leading sektornya, ayo diberikan semacam motivasi, edukasi mungkin ya, kepada milenial ya. Biar mereka paham dan mereka dengan sadar untuk ikut andil. Ikut andil ya. Nah, Prima sendiri melihat mungkin banyak sekarang mungkin ya tokoh-tokoh muda yang mencoba untuk menjadi wakil ya di DPRD tingkat 1 sampai ke apalagi sekarang secara nasional itu sudah memperlihatkan salah satu calon wakil presiden ya. Wakil presiden yang umurnya sangat masih muda ya. Nah, Prima sendiri melihat ini peluangnya bagaimana ini untuk pemuda-pemuda milenial ini untuk bisa bertarung ini. Ini kan menandakan ruang itu terbuka lebar untuk pemuda. Semua untuk pemuda. Bahkan untuk yang tertinggi saja ya, calon presiden ataupun wakil presiden ini terbuka. Jadi ini kan sudah sah. Mahkamah Konstitusi kan sudah mensahkan usia di bawah 40 tahun. Tapi dengan catatan dengan pernah menjadi kepala daerah ya. Nah, ini kan menandakan peluang dan ruang bagi pemuda untuk pemuda itu bisa ikut andil semakin besar ya. Apalagi ini mungkin partai politik ya, mungkin akan saya rasa banyak menggayat anak-anak muda, saya rasa. Pemuda ya, legislator muda ya untuk meraup suara. Jadi pemuda yang saat ini tidak hanya tinggal berharap saja, tapi juga harus bisa ikut andil masuk di dalam ranah itu sendiri. Dan peran itu menurut Prima bisa diemban sebaik-baiknya oleh pemuda? Bisa. Kenapa? Sekarang ini ya kalau memang seandainya itu pemuda ini ditunjuk misalnya apakah itu sebagai legislatifnya, apakah itu sebagai pemimpinnya, mungkin pemimpin negara, apakah pemuda itu memang udah sanggup kira-kira menurut pandangan Prima sendiri selaku tergantung orang. Dan kemudian rata-rata kalau namanya anak muda tentu dia akan lebih kreatif, lebih inovasi. Iya. Dia berpikirnya itu saya rasa nggak melakukan yang sudah, berani mencoba hal-hal yang baru. Oke. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin saya rasa. Apa keuntungannya ketika kita memilih seorang pemimpin yang muda? Kadang-kadang orang berpikir untuk memilih pemimpin kita harus mencari pemimpin yang berpengalaman. Ya, memang. Prima setuju dengan itu? Kalau sebenarnya gini, sebenarnya kan untuk kedewasaan itu kan bukan dari segi usia ya. Oke. Tapi ya anak muda itu kan adalah estafet, adalah regenerasi berikutnya yang tentu dari segi untuk berkarirnya cukup panjang. Iya. Cukup panjang. Tentu saya rasa kalau anak muda diberi kesempatan, rasa ketakutan untuk melakukan sebuah kesalahan itu saya rasa cukup berpikir panjang untuk melakukan sebuah kesalahan, saya rasa. Yang contoh-contohnya saja, yang banyak kan anak muda kita yang kategori usia di bawah 40 tahun menjadi kepala daerah, tapi banyak mereka yang berhasil. Ya makanya kita harus berpatok dan melihat anak muda yang berhasil tadi, mencontoh yang keberhasilan tadi. Mereka yang anak-anak muda bisa kok berhasil. Banyak kan kayak Bupati Dalmasraya, malah 2 periode. Itu kalau nggak salah saya itu jadi kepala daerahnya di usia 26 tahun. Ya. Wali Kota Padang Panjang, kalau kita di Sumatera Barat ya. Muda yang di legislatif, bahkan di eksekutif. Dan di mereka berhasil ya. Contohnya di Sumatera Barat saja dari 19 kota kabupaten, ada beberapa daerah yang anak muda yang menakodai, contohnya di Damasraya. Itu bahkan kalau nggak salah saya waktu itu Pak Bupati itu Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan itu jadi bupati itu kalau nggak salah di usia 26 tahun. Salah satu acuan dia berhasil melejit kok di periode kedua. Ya. Karena mungkin hasil pekerjaannya pun kelihatan ya. Kelihatan mungkin. Kenapa? Karena yang namanya anak muda tentu otomatis bukan kita maksud apa-apa tidak ya. Iya. Otomatis cara berpikir, tingkat kreativitas dari segi fisik dari segi
lebih segar ya. Kemauan Kemauan ya. Karena Dari segi mental mungkin lagi gitu gigih-gigihnya banget ya. Jadi kalau pergi apa itu kuat ya, bisa lagi apa ngejar-ngejar proyek ke apa untuk dibawa ke daerahnya itu, ke Jakarta bolak-balik tuh lagi semangatnya ya. Iya, apalagi kalau anak muda itu kan pantang kalah kalau dia harus buktikan. Iya, kalau dia bisa ya. Dia bisa. Nah, ini kan jadi acuan untuk akan datang. Kenapa? Karena anak muda itu masa berkarya panjang. Kalau dia udah melakukan kesalahan satu kali saja, mungkin tingkat kepercayaannya mungkin udah hilang. Sudah berkurang ya. Ini anak muda yang mungkin barangkali ketika amanah itu melekat di dirinya, barangkali ini akan dipertahankan kalau menurut saya. Iya. Nah itu mungkin keuntungan ketika kita memilih yang tokoh atau sosok muda ya untuk mewakili kita, apakah itu di pemerintahan ataupun seperti yang di legislatif sendiri. Bayangin kalau anak-anak muda itu di usia 40 tahun lagi produktif banget. Lagi produktif, lagi semangatnya. Lagi di puncak lah. Lagi di puncak. Nah, udah Prima melihat fenomena ini sekarang kan banyak tuh ya. Ya, itu salah yang saya sampaikan tadi itu kan salah satu acuan, salah satu contoh. Dan mungkin banyak lagi. Mungkin yang tidak bisa kita lihat. Iya. Itu. Tapi sekarang untuk legislatif pun kalau kita lihat di lapangan kan juga banyak nih. Munculnya tokoh-tokoh muda mungkin dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang mau di lingkungan kita saja ya untuk menjadi legislator ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita, apalagi terutama anak muda, untuk mempercayakan anak muda ada di dalamnya. Ada di dalamnya ya. Karena yang tahu anak muda ya anak muda. Ya, artinya seperti yang tadi, dia bisa memperjuangkan apa-apa yang diinginkan oleh anak muda. Karena dia bisa membalikkan ke posisi loh. Ke posisi dia sendiri. Berarti kan sama, nggak ada beda. Nggak ada beda ya. Berarti jangan ragu ya. Kalau seandainya memang ada tokoh-tokoh muda yang ingin mungkin memperjuangkan hak pemuda. Bener. Jadi hapus ragumu, ayo. Hapus ragumu, ayo. Oke, udah Prima sebagai closing statement. Ada sedikit mungkin harapan kedepannya mungkin untuk tentu pemuda. Dalam saat ini, dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun, tahun 2023, mari kita sama-sama kita songsong kemajuan itu dengan semangat Sumpah Pemuda, kita mantapkan kemandirian, kreativitas, dan identitas kebangsaan. Dirgahayu Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Pokoknya sukses untuk kita semua, dan jangan lupa mohon doa restu dan juga dukungan. Oke, wah ya, kalau MC emang bawanya kayak gitu ya. Ya, langsung keluar ya. Oke, baik udah Prima, terima kasih banget sudah hadir berbincang-bincang santai di Opini The Night TV hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi sebuah motivasi ya, bisa menjadi sebuah pembelajaran ya, diambil hal-hal positifnya buat penonton yang ada di rumah. Baik pemirsa The Night TV, demikianlah kebersamaan kita hari ini di Opini, obrolan terkini The Night TV bersama saya Afri Yunarta dan bintang tamu kita udah Prima Mayversen, SPD MM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.